Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat tim seminar proposal atas nama saudari, nah Ibu lihat dulu ini nama lengkapnya. Saudari Lisma Pelita yang pada saat ini akan melaksanakan seminar proposal atau mempublish rencana judul penelitian yang dilakukan dengan judul pengaruh model analyze design development implementation evaluation untuk mereduksi miskonsepsi biologi kelas 11. Sesuai dengan surat tugas yang saya terima dalam tim kali ini, sebagai ketua saya sendiri, kemudian pembahas pendamping 1 dan 2 berturut-turut Bapak Eko Kuswanto dan Ibu Nuk Batul ya, Bu Ida ya. Kemudian sebagai sekretaris Ibu Aulia Ulmia. Sorry, mana ini surat tugasnya? Ke surat tugas dulu deh. Oke. Sebagai ketua saya sendiri, Ibu Aulia Ulmilah MSC sebagai sekretaris, Bapak Predi Ganda Putra MPD sebagai pembahas utama, pembahas pendamping 1 dan 2 berturut-turut Bapak Dr. Eko Kuswanto MS dan Ibu Nuk Batul Bidayati HK MPD. Berharap kegiatan kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan kemudahan darinya, marilah kita awali dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada saudari Lisma Pelita diberikan waktu maksimal 10 menit untuk memaparkan ringkasan proposal. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yuberti MPD selaku ketua sidang, serta Bapak atau Ibu dosen selaku tim penguji, dan memberikan waktu untuk saya dapat memaparkan proposal. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Lisma Pelita, NPM 1611060027, dengan judul proposal pengaruh model analis design development implementation evaluation untuk mereduksi miskonsepsi biologi kelas 11. Pembimbing 1 ada Bapak Dr. Eko Kuswanto SSI MSI, pembimbing 2 Ibu Nuk Batul Bidayati HK MPD. Latar belakang, sekolah sangat menentukan hasil belajar peserta didik, di mana hasil belajar peserta didik itu bisa diketahui lebih dari KKM atau kurang dari KKM. Jika hasil belajar peserta didik itu lebih dari KKM, maka peserta didik itu dinyatakan lulus. Begitupun sebaliknya, jika peserta didik itu kurang dari KKM berarti tidak lulus. Dari hasil pra penelitian yang sudah saya lakukan, menyatakan bahwa 49,15% itu peserta didik dinyatakan tidak lulus pada materi sel. Nah, tidak lulus ini bisa diartikan bahwa peserta didik mengalami kurang paham konsep atau mengalami miskonsepsi. Miskonsepsi sendiri diartikan sebagai peserta didik itu memiliki konsep tapi tidak sama dengan konsep yang dimiliki oleh ahli. Miskonsepsi ini salah satunya disebabkan oleh penerapan model pembelajaran yang kurang efektif. Miskonsepsi ini susah dihilangkan tapi bisa diatasi atau direduksi dengan cara menerapkan salah satu model pembelajaran yang terbaru, yaitu model pembelajaran ADI. Model pembelajaran ADI sudah terbukti dapat mempengaruhi pemahaman konsep peserta didik, sehingga kemungkinan akan bisa mengurangi atau mereduksi miskonsepsi. Identifikasi masalah, model ADI belum diterapkan, sejumlah 49,15% peserta didik mendapatkan nilai di bawah KKM pada nilai ulangan harian materi sel. Biologi adalah mata pelajaran yang mempunyai banyak konsep. Model pembelajaran ADI menunjukkan adanya pengaruh terhadap pemahaman konsep, sehingga mengurangi miskonsepsi. Batasan masalah, ADI mereduksi miskonsepsi pada materi sel. Instrumen berupa soal multiple choice, 2 tingkat atau TTMC, yang disertai CRI. Rumusan masalah,
Apakah pengaruh model analis, design, development, implementation, evaluation dapat mereduksi miskonsepsi biologi pada materi sel peserta didik kelas 11? Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh model analis, design, development, implementation, evaluation untuk mereduksi materi biologi pada materi sel peserta didik kelas 11. Manfaat dari penelitian ini yaitu mereduksi miskonsepsi peserta didik pada materi sel. Lingkup penelitian. Tahapan ADI untuk reduksi miskonsepsi. 1. Analis, 2. Desain, 3. Development, 4. Evaluation, 5. Implementation. 58 peserta didik kelas 11 MIA, nilainya pada materi sel di bawah KKM. Semester ganjil di bulan Agustus tahun 2020 sampai 2021. SMA Negeri 8 Bandar Lampung, Jalan Laks Malhayati, nomor 10, RT 008, RW 003, Talang, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Tinjauan pustaka. Berikut adalah konsep dan prosedur umum model ADI dalam proses pembelajaran. Oke, Ibu cut sebentar, Risma. Ibu cut sebentar untuk kajian teoritisnya nggak apa-apa, ditunda dulu. Nanti andaikan ditanya lebih lanjut oleh tim, boleh direspon, apalagi bahannya memang sudah kamu paparkan di bab 2 ya. Masuk ke metode penelitian saja. Iya, Bu. Metode penelitian di bab 3. Langsung ke bab 3 ya, Bu? Tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Waktu penelitiannya Agustus sampai dengan September 2020. Metode penelitian menggunakan kuasi eksperimen dengan one group pretest dan post-test design. Pretest dilakukan sebelum, kemudian dilakukan pelakuan dengan model ADI, lalu diadakan post-test setelah melakukan pretest. Model pembelajaran ADI sebagai variabel bebas dan miskonsepsi peserta didik pada materi sel sebagai variabel terikat. Populasinya sebanyak 118 peserta didik. Kelas 11 MIA, sedangkan sampelnya diambil dengan menggunakan cluster random sampling dengan jumlah peserta didik 58. Instrumen penelitian, jenis instrumen yang pertama yaitu test two-tier multiple choice dilengkapi dengan CRI. Tujuannya menganalisis hasil reduksi miskonsepsi peserta didik pada materi sel, waktunya pada saat pretest dan post-test. Jenis instrumen yang kedua ada catatan lapangan, dengan tujuan instrumen mencatat hal-hal yang terjadi dan menggambarkan keadaan dalam penelitian yang akan dibahas. Waktunya selama berlangsungnya penelitian. Uji coba instrumen. Sebelum instrumen diberikan kepada peserta didik, ada beberapa cara untuk melakukan uji instrumen. Yang pertama ada validitas, yang kedua ada reliabilitas, yang ketiga ada tingkat kesukaran, yang keempat ada tingkat mengecoh, yang kelima ada daya pembeda. Rumus dari validitas yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikurang buka kurung sigma X tutup kurung dikali sigma Y tutup kurung per akar kurung buka N sigma X kuadrat dikurang buka kurung X tutup kurung kuadrat dikurang buka kurung N sigma Y kuadrat dikurang buka kurung Y tutup kurung kuadrat. Kemudian ada rumus reliabilitas. Oke, saya cut sebentar, Lisma. Saya cut sebentar. Ini nggak ada PPT ya? Yang nggak ada share file PPT-nya? Oh iya Bu, maaf. Lupa Lisma kirim Bu. Saya tatap-tatapan aja, tatap-tatapan dengan Bu Ida, tatap-tatapan dengan Pak Freddy. Iya Bu, bentar Bu, Lisma share ya Bu. Sebentar Bu. Kemudian begini loh cara pemaparan. Kalau rumus nggak perlu disebutkan, insya Allah Pak Freddy udah khatam, Bu Aidi udah khatam, produk nomor Alpha Cronbach apalah uji validitas reliabilitas. Nggak usah disebutkan bahwa sangat tidak efisien. Tertera pada layar atau tertera pada slide ini atau tertera pada tabel dan seterusnya. Oke, lanjut
bekerja share ini PPT-nya. Jadi bagaimana Bu? Dilanjutkan atau bagaimana? Dilanjutkan atau mau dihentikan? Saya hentikan. Sudah Lisma kirimkan ya Bu? Ini untuk kebutuhan kamu. Kalau mau dihentikan, oke, saya setuju. Selesai. Tidak Bu, tidak Bu. Selanjutnya ada nilai hasil kategorisasi tes diagnostik dengan kategori miskonsepsi. Kategori miskonsepsi diberikan nilai 1 dan kategori yang lain atau hanya yang tahu konsep itu tidak tahu konsep diberi nilai 0. Kemudian sebelum mencari teknis analisis data, kita menggunakan uji normalitas dengan bantuan uji homogenitas menggunakan uji T berpasangan. T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar SI kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 kuadrat. Risma, tadi kayaknya udah ada masukan deh dari saya. Ya, rumus nggak perlu dilisankan. Pak Freddy udah khatam, nggak usah. Insya Allah kami udah khatam rumus itu, nggak perlu. Iya, Bu. Dikasih masukan kayaknya nggak berbekas. Baiklah, Bu. Hanya itu pemaparan dari Lisma, kurang dan lebihnya Lisma mohon maaf. Selebihnya Lisma kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, Lisma Pelita, terima kasih atas paparannya. Secara sistematika memang sudah memuat konten dari proposal ya. Ada bab 1-nya, ada bab 2, ada bab 3. Oke. Sebelum Ibu berikan ke Pak Freddy sebagai pembahas utama, ucapan selamat dari Ibu bahwa hari ini kamu melaksanakan seminar proposal. Terima kasih, Bu. Nah, ada tapinya. Ya. Sangat disayangkan paparan-paparan yang dilisankan, ya. Karena ini karya ilmiah, kita tidak bisa berbicara data ngambang. Nah, data ngambang seperti apa? Yang tadi kamu lisankan, tidak mencapai KKM. Hanya sedikit yang mencapai KKM. Nggak bisa kita berbicara data itu 10% dari jumlah siswa satu kelas misalkan. 10%-nya berapa? Atau terdapat orang itu mencapai KKM. Jadi nggak bisa kita kata sekali siswa yang mencapai KKM. Tidak ada data ilmiah yang seperti itu. Jadi kalau kita berbicara data ada angka. Jadi nggak bisa berbicara sedikit, banyak, kira-kira, ya. Seperti itu ya. Dan ini udah kesekian kalinya, udah nggak tahu deh urutan keberapa kamu untuk melaksanakan semua proposal dari seperti ini. Mestinya pengetahuan dan wawasan udah dapat dari teman-teman gitu ya, mestinya. Oke, baik, untuk efisiensi waktu di sini sudah ada Pak Freddy Ganda Putra. Dipersilakan Pak Freddy. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisma. Judulnya adalah model analisis design development implementation evaluation untuk mereduksi miskonsepsi biologi kelas 11. apa itu miskonsepsi? Tanggapan kurang pemahaman. Apa ciri khas miskonsepsi? Ciri khas miskonsepsi kurang paham konsep. Ciri khasnya, indikatornya? Indikator miskonsepsi apa? Indikator miskonsepsi apa? Yes. Indikator miskonsepsi. Oke. Kan begini, kamu di bab 1 melampirkan nggak data-data tentang miskonsepsi siswa? Melampirkan, Pak. Di halaman? Ya. Di halaman? Melampirkan. Di halaman berapa? Di halaman 7. Di halaman 7 itu bukan miskonsepsi, itu nilai ulangan harian. Apakah dinilai ulangan harian apakah di halaman 8, Pak. Kan
Halaman 8 nggak ada data. Oh iya. Mana sih kok oh iya? Nah, di tabel 1.1 itu kan data nilai ulangan harian, bukan data miskonsepsi mahasiswa ya. Gimana tuh? Siswa. Iya. Apakah nilai ulangan harian dan nilai miskonsepsi sama? Tapi ini hasil nilai ulangan harian pada materi sel untuk siswa yang mengalami miskonsepsi. Kamu tahu mahasiswa itu miskonsepsi dari mana? Dari Buktinya hasil apa? Dari hasil ini, Pak. Dari hasil nilainya. Karena Ya, kemarin nilai mana? Nilai mana? Mana datanya? yang ada di halaman 7. Halaman 7 itu nilai ulangan loh, bukan nilai miskonsepsi. Iya. Jadi kalau nilai ulangan tuh ulangan harian berarti indikatornya sama dengan soal-soal miskonsepsi. Atau, nah makanya saya pengen tahu nih, indikator miskonsepsi itu apa sih? Apakah menggunakan semua soal tes apapun itu bisa melihat miskonsepsi? Tidak, Pak. Terus kamu bisa melihat miskonsepsi siswa dari siapa? Dari mana? Lisma memberikan instrumen, Pak. Instrumen apa yang dikasih? Soal pilihan ganda yang Soal tentang apa? soal pilihan ganda, Pak, yang disertai dengan alasan. Pilihan gandanya bebas berarti ya, nggak harus. Ya, Nggak yang miskonsepsi ya. berhubungan sama materi sel. Enggak, intinya soal itu kamu bangun dengan apa? Kamu membuat soal itu dasarnya apa? KI, KD. Bukan itu. Oh, Aduh, susah juga ngomongnya. Kalau KIKD kan berhubungan sama materi ya, bukan sama kemampuan ya. Kalau kemampuan kan bebas tuh, beda sama KIKD. Nah, kamu kan ingin melihat miskonsepsi. Miskonsepsi itu kamu lihat dari apa gitu? Pak, dia miskonsepsi. Oh, Pak, dia tidak miskonsepsi. Nah, itu datanya dari mana? Kamu tahu nanti. Ngambil dari pemahaman siswa, Pak. Iya, cara ngambilnya gimana? Memberikan instrumen soal. Iya, soalnya kamu buat berdasarkan apa? Dasar-dasar kamu membuat soal, indikator soal apa yang kamu gunakan? Atau bebas, soal dari buku? Bukan, Pak. Buat sendiri kan? Iya. Nah, maksud saya, indikator-indikator apa yang kamu buat untuk membangun soal itu? Indikator pemahaman konsep kah? Lagi sih. Iya. Kamu kan ingin melihat miskonsepsi. Miskonsepsi kamu melihat dari soal. Soalnya kamu bangun dari apa? Atau memang soal-soal yang sudah ada kamu pakai? Atau bebas, soalnya apapun bisa. Soal pemahaman konsep bisa, soal pemecahan masalah bisa, soal ulangan harian, soal hasil belajar bisa. Bisa semua digunakan. Yang penting dia Yang penting dia adalah pilihan ganda dan ada keterangan, ada penjelasan dari jawaban gitu. Itu nggak usah pilihan ganda berarti kalau ada penjelasan, mendingan cukup soal uraian saja. Nanti kan dia otomatis kasih penjelasan tuh. Oke, berarti ya, kamu belum paham ya dengan isi kamu. Nanti jadi gini loh, sama namanya? Risma, Pak. Saya apa nih? Kamu harus paham apa sih isi proposal kamu ini. Saya harus ngapain, Pak? Saya harus begini, begini. Saya setuju dengan katanya Bu Yuberti tadi ya. Semuanya butuh data gitu. Apa yang data mana yang bisa kamu paparkan ke saya untuk membuktikan bahwasanya miskonsepsinya lemah di sana. Miskonsepsinya tinggi. Jadi setiap pembelajaran itu rupanya yang membuat siswa hasil belajar rendah adalah miskonsepsinya. Kan gitu. Ya, Pak. Mana bukti miskonsepsi itu di rendah? Kamu bisa melakukan wawancara. Misalkan kamu kasih soal, terus kasih wawancara. Kamu jawabnya seperti apa sih? Cukup kamu ambil sampelnya berapa banyak orang, yang penting bisa mewakili kemampuan-kemampuan itu.
kamu wawancarain, kamu jadi butuh semacam apa ya, kualitatif ya, pelakuan secara kualitatif, wawancara di sana. Kamu tanyain, kamu kok salah sih jawabnya, emang kamu yang kamu pikirkan apa? Oh rupanya begini-begini. Nanti kan, oh kamu miskonsepsinya di bagian ini, kan gitu. Itu mungkin lebih tepat datanya, karena kalau kamu ambil hasil nilai ulangan, belum tentu mereka miskonsepsi, bahkan mereka tidak tahu kan miskonsepsi itu definisinya apa sih. Miskonsepsi definisinya apa? Nggak tahu konsep atau lupa atau apa? Kurang pahamnya konsep, Pak. Kurang paham sama nggak tahu bedanya apa? Kurang paham itu dia tahu, tapi dia kurang memahami. Tapi kalau dia tidak tahu, dia benar-benar tidak tahu. Kamu bisa membedakan anak yang miskonsepsi sama anak yang nggak tahu. Bedanya mana? Dari cara apa ya? Dari cara apa ya? Pak, kita memberikan soal. Terus? Dari cara dia menjawab pertanyaan dari pendidik gitu. Ya ciri khasnya apa dia miskonsepsi itu? Gimana, Pak? Ciri khas orang yang miskonsepsi itu seperti apa? Coba. Secara teori bisa kamu tidak paham dengan materi. Karakteristik miskonsepsi itu apa? Coba diuraikan karakteristiknya. Karena kita nggak bisa sekedar melihat bagaimana cara menjawab, kemudian kita mengatakan dia miskonsepsi, sementara memang dia nggak tahu apa-apa misalkan. Benar yang ditanyakan Pak Freddy, karakteristiknya apa? Ciri khas, ya benar. Karakter ciri khas itu. Indikator, nah itulah. Indikator. Jadi kamu bisa membedakan tuh. Oh anak si Freddy itu nggak tahu apa-apa. Oh Nubatul itu miskonsepsi, dia tahu tapi lupa atau apa gitu, atau salah konsep. Nah gitu. Kamu harus punya itu. Karena kalau nggak punya itu, kamu nggak bisa ngomong. Kamu kan tujuannya mereduksi. Reduksi itu apa lagi tuh? Nah, coba tanya. Mereduksi itu pengurangan. Saya tuh pengennya apa ya? Mendapatkan kejelasan tuh dari mahasiswa, karena mahasiswa yang nulis ya. Jadi mereduksi adalah pengurangan. Mereduksi, iya. Nah, di sini kan judul. Kamu mereduksi itu? Ya itu tadi Pak, dengan cara memberikan beberapa instrumen soal kepada siswa. Instrumen apa yang kamu pakai? Soal-soal pilihan ganda yang Iya, soal pilihan ganda itu soal kemampuan apa yang digunakan? Apakah soal itu bisa melihat miskonsepsi? Apalagi kalau pilihan ganda ya, kalau pilihan ganda mah saya tinggal tek tanpa tanpa berpikir juga bisa ngisi kan? Oke, saya yakin kamu juga masih bingung ya. Jadi hal yang harus kamu ketahui adalah yang pertama adalah ADI. Saya baru tahu tuh rupanya ADI itu bisa dijadikan model pembelajaran. Selama ini yang saya tahu adalah ADI itu metode pengembangan produk atau apa saja lah ya. Itu metode pengembangan. Tapi kalau memang sudah ada riset yang mengatakan itu adalah model pembelajaran, oke. Nah, sekarang saya mau tanya, langkah-langkah model pembelajaran ADI itu apa saja? Langkahnya apa ya? Analisis. Analisis apa yang kamu analisis? Jadi kan kamu masuk kelas. Bentar. Kamu masuk kelas. Kamu apa yang kamu analisis? Bentar. Mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Iya, kamu masuk kelas itu ngapain aja? Coba tahap analisis itu kamu ngapain sih? Coba. Yang pertama, mengidentifikasi. Kamu sempat identifikasi peserta didik di saat kamu masuk? Memperhatikan, melihat suasana kelas itu seperti apa peserta didiknya. Menguasai kelas, Pak. Butuh berapa menit intinya? Ya, 3 menit, 5 menit. Cukup tahap A itu, analisis itu. Desain. Tahap desain kamu ngapain? Rancang, membuat Kamu merancangnya di saat di kelas itu berarti. Setelah kamu melihat analisis, kamu menganalisis peserta didik, kamu masuk.
dalam waktu 3 menit itu tiba-tiba kamu punya ide. Oh, saya bisa mendesain pembelajaran yang seperti ini di waktu yang sama berarti. Di waktu itu juga berarti ya? Enggak, Pak, beda. Loh, bukannya kalau model pembelajaran itu singkatnya jelas. Langkah pertama begini, dan dilaksanakan di waktu yang berbarengan. Jadi model pembelajaran itu berbarengan. Tidak bisa hari ini saya akan langkah ini, besok langkah ini. Itu model pembelajaran lucu kalau kayak gitu. Nggak singkatnya nggak jelas. Jadi model pembelajaran itu ya di satu siklus itu sekali satu hari yang sama itu dilaksanakan semua sampai tahap akhirnya apa? Itu kalau singkat pembelajaran. Tapi kan saya agak kaget nih. Adi itu rupanya bisa dibuat model pembelajarannya. Setelah saya baca di bab 2 kamu, di situ butuh analisis, butuh desain, butuh development. Kamu ngembangin apa? Nah, saya mau tanya, kamu ngembangin apa? Mengembangkan hasil belajar peserta didik itu, Pak. Implementasi? Mau implementasikan apa? Melakukan evaluasi. Implementasi. Iya. Kan Adi kan ada itu implementasi. Iya, itu Pak. mau implementasi apa? Lingkungan kelas. Makin ngaco ya. Jadi saya nih nanya kamu sama sekali tidak berpatokan pada teori, pada data. Jadi kamu semua jawaban yang kamu keluarkan itu keinginan kamu sendiri. Gitu. Jadi yang saya harapkan adalah jawaban kamu didasarkan pada data yang ada, teori yang ada. Harusnya kayak gitu. Teorinya ngomong apa sih Adi itu? Oh, Adinya begini loh Pak, begini. Di tahap analisis, makanya saya tuh taunya Adi itu adalah metode pengembangan produk. Tapi kalau sama seperti Book Engel ya, jadi selevel tuh Adi, Book Engel dan apalagi namanya itu. Saya tahunya dia adalah itu. Tapi kalau Adi dijadikan model pembelajaran, berarti kan Adi kan ada analisis. Bahkan di metode pengembangan Adi sendiri itu evaluasi dilakukan di setiap langkah. Evaluasi di analisis dulu, habis itu dievaluasi analisisnya, habis itu desain, habis saya desain, saya evaluasi lagi tuh desain saya oke nggak? Habis itu development, saya evaluasi lagi tuh. Jadi evaluasi itu ada di setiap langkah A, D, D, I. Itu ada flow chart-nya ada. Dan kalau di sini di pembelajaran bingung tuh nanti. Yang buat bingung apa? Saya harus analisis dulu. Apakah analisis itu butuh di waktu yang sama? Saya masuk kelas, saya analisis dulu. Saya lihat anak-anaknya gimana. Oh, oke, saya tahu anak-anaknya adalah seperti ini. Habis itu saya desain sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Di saat yang sama kamu langsung mendesain. Bukankah desain itu butuh waktu berpikir yang panjang? Mungkin kalau pembelajaran hari ini paling cepat kemarin udah mendesain. Habis itu kamu ngembangin, develop. Apa yang kamu kembangin? Harusnya kan berhubungan tuh analisis, desain, development. Berarti apa yang saya kembangin adalah yang saya desain. Saya desainnya, saya pengennya begini pembelajaran. Nah, itu saya kembangin tuh. Saya buat pembelajaran yang ingin saya inginkan. Habis itu saya implementasikan. Baru saya implementasikan. Berarti nanti pembelajaran Adi itu apa yang kamu desain sama kamu develop nanti itu bebas. Yang penting cocok sama sekolah kan gitu pengennya. Iya. Nah, bebas itu dasarnya apa? Teori siapa yang kamu gunakan? Atau bebasnya masih terkontrol gitu? Oh, yang penting harus ada ini dan ada ini gitu. Jadi menurut saya gimana ya? Tapi saya juga heran kok ada model pembelajaran Adi. Tapi di bab 2 kamu jelasin Adi itu adalah analisis. Di tahap analisis ngapain aja? Saya tadi lihat di PowerPoint kamu. Di analisis itu kamu melihat siswa begini. Di lab desain, kamu mendesain apa? Di tahap develop, kamu mau ngembangin apa? Di tahap implementasi, apa yang mau kamu terapkan gitu maksudnya. Atau mungkin Adi ini adalah model pembelajaran yang dilakukan tidak di waktu yang berbarengan.
Saya analisisnya di hari-hari sebelum saya penelitian. Saya desainnya juga di hari-hari sebelum saya riset. Saya developnya juga di hari-hari sebelum saya riset. Jika sudah semua jadi, implementasinya baru saya riset. Gitu mungkin ya. Atau ada penjelasan dari kamu coba? Saya masih bingung. Coba direspon aja dulu, Lisma. Menurut Lisma gimana? Karena apa ya, Ibu pingin bongkar nih bab 2, mau setahu Ibu. Gimana kekuatan teorinya dulu, Pak Freddy. Tapi benar saya juga ragu. Ragu baru kali ini saya menemukan bahwa Adi ini dikatakan model. Gitu. Iya, betul. Oke, nah ini saya khawatir di bab 2 udah jelas, sudah sangat jelas apa ya, modal apapun boleh menggunakan sintak Adi, itu boleh. Nah, jangan-jangan salah asumsi, salah tafsir, salah mengartikan Lisma gitu. Ya, jadi nanti apa ya, Ibu pengen lihat kekuatan teorimu dulu. Tapi respon aja dulu deh, menurut sepengetahuan Lisma. Direspon aja dulu. Ya, desain pembelajaran Adi nih, Bu, salah satu desain pembelajaran yang berorientasi sistem loh, Bu. Kayak desain, terus seluruh komponen pembelajaran Adi. Pembelajaran ini kamu katakan model. Dari jurnal, Bu, menurut jurnal. Ini yang keliru ya. Kalau jurnal itu, kalau saran Ibu, jurnal itu yang kita lihat adalah rute risetnya. Bagaimana perjalanan risetnya. Tapi kalau kekuatan fondasi grand theory dari variabel-variabel kita ambil dari buku utama. Nggak apa-apa sih diperkuat oleh jurnal, tapi bukan jurnal sebagai kiblat. Sebagai referensi utama. Ini yang keliru. Kamu jangan salah mengartikan isi dari jurnal. Oke, terus apa lagi? Dari jurnal, terus? Dari buku juga ada kok, Bu. Bukunya Brands and Merit. Instructional Design, The Adi Approach. Adi approach itu pendekatan. Kalau approach, scientific approach itu pendekatan, bukan model. Beda definisi antara model, pendekatan, metode, strategi, teknik pembelajaran. Ini memiliki definisi masing-masing. Oke, silakan direspon aja dulu. Tapi di dalamnya model Adi itu, Bu, menjelaskan bahwa model pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa dalam mengembangkan proses sains yang bersifat kooperatif, fleksibel, menyesuaikan dengan lingkungan belajar yang berorientasi pada struktur implementasi. Boleh, tapi baru satu sumber? Satu sumber dia lemah. Ya, lemah. 2 sama jurnal, Bu. Jurnal itu apanya? Definisi dari Adinya. Oke, nanti Ibu lihat di bab 2 aja ya. Nanti Ibu pingin real ngoreksi ininya aja, proposal. Oke, kembali ke Pak Freddy. Iya, Bu, terima kasih. Saya dibaca di bab 2, Lisma, itu ini ya, salah satu fungsinya Adi, itu yang kamu tulis ya, salah satu fungsinya Adi yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Nah, saya setuju nih. Kalau memang pedomannya Adi itu adalah membangun perangkat, infrastruktur, pelatihan yang efektif dan dinamis, oke. Nah, di sini kan saya mau tanya, perangkat apa yang akan kamu bangun? Nah, itu loh maksud saya. Kan kamu nulis sendiri di bab 2 kamu yang pertama ya, landasan teori ya. 44 ini apa? 44 ini buku apa? 44 ini itu apa namanya? Jurnal lagi ya? Waduh. Kalau di bab 2 tuh usahakan jangan jurnal ya. Jurnal hanya untuk mendukung teori yang ada, oke. Jurnal jadikan landasan teori yang benar-benar kiblat teori itu kayaknya nggak, kurang baik, kurang tepat ya. Dan di sini di jurnal sendiri ngomong Adi yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat. Nah, sekarang kan kamu membangun perangkat juga ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya siapa? Adi. Cocok. Sebelum membangun perangkat, kamu harus analisis dulu. Kamu harus desain dulu. Kamu harus develop dulu, implementasi. Baru perangkat itu bisa dipakai. Itu.
Nah, sekarang perangkat apa yang akan kamu bangun? Kamu masih bingung. Itu yang pertama. Jadi yang harus kamu pahami benar-benar itu adalah ADI itu sendiri, reduksi itu seperti apa, dan miskonsepsi itu seperti apa. Dan saya tanya dari tadi, kamu juga nggak paham antara ketiganya. Nah, saya ingin nanti bisa, karena kalau saya paksakan terus seperti ini, kamu tetap nggak akan bisa jawab. Akan membuat saya tidak nyaman gitu kalau semakin lama pertanyaan saya kok nggak dijawab-jawab. Akhirnya saya sendiri yang jawab. Wah, lucu juga ya. Oke, silahkan difikirkan lagi seperti apa model pembelajaran ADI itu. Karena kalau saya rasa memang sudah di jurnal yang oke. Cuma kalau dari definisi ADI sendiri, karena setiap jurnal nggak juga harus kita percaya oke ya. Mungkin publishernya dari jurnal masih lemah atau masih belum terpercaya, kan bisa jadi tidak baik gitu. Karena di bab 2 kamu sendiri sudah jelas nih, salah satu fungsi ADI yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat. Nah, sekarang saya mau tanya perangkat apa, kamu juga belum bisa jawab. Silahkan dipelajari lagi. Kalau memang bingung, silahkan baca lagi. Itu aja sih Bu dari saya. Sebenarnya saya pengen bahas tentang bab 3, tapi sampai sini saja Rismanya udah tidak memberikan jawaban yang menyenangkan gitu. Oke, saya kembalikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Freddy sebagai pembahas utama ya. Lisma, banyak hal dari Pak Freddy. Dan perlu kalian pahami bahwa pelaksanaan seminar proposal ini sebenarnya kami memberikan masukan-masukan saran. Kalaupun ada kritik, pastinya bersifat konstruktif, semuanya untuk lebih jelasnya kalian melakukan penelitian. Jangan sampai di munakosah nanti terjadi kealpaan, kepatalan dari peneliti. Karena kalau terfokus pada pembimbing, bimbingan kami kadang udah nggak kehitung. Jadi kadang juga apalagi bimbingan daring ini, jujur saya pribadi pun mengalami ini yang mana ya kemarin. Jadi kami koneksinya agak sedikit terbata-bata gitu. Ya, Lisma ya. Jadi jadi sebenarnya alangkah enjoy-nya, alangkah enaknya pelaksanaan seminar ini kalau peneliti sendiri memang paham, kemudian dari cara merespon, dari cara menjelaskan itu benar-benar meyakinkan kami. Karena seminar ini adalah tugas Lisma meyakinkan kami apa yang akan kami teliti. Ya, baik, untuk lebih efisiensi waktu di sini sudah ada pembahas pendamping 1 dan 2. Pak Eko atau Bu Aidi dulu? Pak Eko sepertinya live karena ada kegiatan. Baik, langsung ke Bu Aidi aja ya, dipersilakan. Bu Nukbatul, silakan. Ya, terima kasih Bu Berti, Pak Freddy, Bu Aulia, tim sidang yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Lisma, sehat? Sehat, Bun. Sehat. Sudah makan ya tadi ya? Minum air sudah? Enggak sempat, Bun. Oke, sudah. Iya, banyak masukan tadi dari Pak Freddy, terutama untuk model pembelajaran. Nanti kita akan telah ulang tentang model pembelajaran EDI ini atau apa yang bisa dipergunakan untuk diadopsi, dipakai di risetnya. Gitu ya, Risma ya. Nah, terus Risma harus paham bahwa miskonsepsi itu tidak sama dengan penguasaan konsep. Yang namanya itu kan berarti ketidakpahaman konsep. Apa yang menyebabkan tidak paham konsep? Oh, prakonsepsi awalnya itu tidak klop dengan konsep yang dia dapat saat ini. Gitu, contoh deh, Lisma tahu bunglon? Iya. Nah, bunglon itu mimikri atau kamuflase? Kamuflase. Kamuflase. Apa kamuflase coba? Perubahan warna atau perubahan bentuk? Perubahan warna ya. Yakin ya? Terus ada kupu-kupu yang sayapnya besar itu yang menyerupai burung hantu di sayapnya, itu kamuflase atau mimikri? Nah, kalau jawaban ini saja tidak bisa, artinya miskonsepsi berarti Lisma ya? Tidak paham konsep. Kenapa? Karena prakonsepsi yang Lisma dapat itu tidak sama dengan konsep awal yang Lisma ada gitu, yang Lisma pahami. Nah, itu bagian-bagian itu dipahami Lisma tentang miskonsepsi. Dari data nilai tadi, yang di prariset tadi, Lisma ngambil data nilai. Oh, dari soal ya Lisma ya? Iya, Bun. Soalnya itu kan
ngambil dari cutting misalnya, atau yang sudah tervalidasi sebelumnya. Bentuk soalnya apa? Pilihan ganda. Misalnya gitu ya, pilihan ganda beralasan. Ya, dari soal itu bisa nggak dengan pilihan ganda yang beralasan itu bisa nggak diasumsikan miskonsepsi? Apa yang dihitung dari soalnya? Gitu. Jadi tidak hanya output nilai. Nanti dari output nilai itu bisa digradasi lagi. Miskonsepsi, tidak paham konsep, begitu ya Lisma ya? Halo Lisma. Oke. Nah, terus pahami kata reduksi. Kita risetnya tidak meningkatkan, menurunkan, menekan. Nah, kalau menekan artinya rumus hitungnya juga akan berbeda, tidak mempergunakan NGen tapi ada rumus reduksi. Saya cek di bab 3-nya itu masih seperti rumus angket. Rumus angket P sama dengan F per N. Minta tolong dicari di buku ahli, Paul Suparno misalnya. Bagaimana caranya dia mereduksi? Apa rumusnya? Tidak pakai NGen lagi, ada rumus reduksinya. Adakah interpareduksi dari miskonsepsi itu? Misalnya ada cantumkan itu di bab 3-nya. Itu ya Lisma ya. Nanti kita bisa diskusi banyak di luar forum terkait risetnya Lisma. Mohon gercep dalam artian setelah ini biar nggak lupa apa yang bisa diperbaiki nanti malam langsung diperbaiki. Itu ya Lisma ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ketua Sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuberti? Oh, sepertinya nggak sedang geser kemana gitu. Karena gini nih semua, saya juga ada bimbingan yang tiba-tiba ngomong Adi itu adalah model pembelajaran, terus saya suruh cari sumbernya apa, mana buktinya, buku mana yang menyatakan bahwa Adi itu model pembelajaran gitu. Nggak ada Pak. Waduh, ya jangan dipakai karena tahapan ADD itu nggak bisa dilakukan di hari yang sama. Sekali di development juga begitu, dan semuanya ADD itu harus dievaluasi, nggak ujuk-ujuk jadi gitu. Jadi kalau saya juga heran kalau ada jurnal-jurnal yang nerima AD itu sebagai model. Kayaknya saya juga nggak itu ulang. Kayak gini Mbak, kayak model pembacaan Book and Gal gitu kan sama aja sebenarnya. Book and Gal sama AD itu sama aja sebenarnya, cuma riset pengembangan. Iya Pak, makasih ya Pak. Ada masukan bener ini. Ya masalahnya Bu Yuberti mana? Sudah Bu? Hilang ibunya. Biasa. Habis ini langsung perbaikan ya Lisma? Ya Bu. Jangan ditinggal, biar masih ingat. Mbak Ida, gimana Monica? Pak, piye Pak? Mana Pak? Aku nungguin data dari Pak Bandi sih. Kemarin Pak Bandi bilangnya, oke, masalah berhubungan sama LPM nanti saya. Cuma kalau memang nggak ada keberlanjutan, besok lah tak temuin Pak Deden. Pak, siap. Tadi aku udah ke Pak Sila juga Pak, nyari data beberapa. Insya Allah disortir dulu. Tinggal bikin buku ini. Matematika juga butuh kan? Matematika juga butuh.
matematika kan juga butuh data itu. Jadi kemarin aku tanya Pak Nanang yang itu Sajali. Aku udah ngajak Sajali, katanya hari ini kayaknya nggak bisa, dia ada webinar. Jurnal. Prestasi udah. Harusnya kalau nemuin Pak Deden tuh aku harus membawa wanita yang cukup mempesona gitu. Nur, Pak, Nur. Kalau enggak Aryani. Kayaknya enggak lah, Nur ya. Biar dia disebut loh, sini loh. Krim kerlip mata. Kayaknya bawa Nur. Karena kalau muka kawan nggak menggairahkan beliau. Kalau Nur mungkin bisa. Iya bener tapi. Seminar. Gimana Pak Aidi, udah selesai? Udah Bun. Udah ngopi. Udah ngopi Bun. Kok saya lebih tertarik yang pertama tadi ya. Lisma sih membuat saya tidak menarik, jadi tidak ada magnet supaya tetap bertahan di depanmu dan merangsang saya untuk bertanya. Saya melihat Pak Freddy bertanya dan tidak direspon dengan baik, kok kayaknya saya menjadi tidak ingin bertanya. Iya, Bu. Karena rugi juga nanya. Gimana Pak Freddy? Kalau nanya juga nggak direspon kan rugi, Bu. Oke. Lisma, jenis ini pengaruh, kemudian Adi ya. Bu Aidi, tetap akan kita laksanakan dengan jenis penelitian seperti ini? Iya Bu, tapi nanti dievaluasi untuk model pembelajarannya. Nah itu, oke. Jadi kita kaji lagi ya, termasuk nanti Lisma dengan ibu-ibu pingin kita berinteraksi 4 mata. Soalnya nggak enak banyak mata, apalagi ada mata Pak Freddy. Jadi mata kita ya, jadi nanti pas ngadep dengan ibu pingin deh kita berinteraksi ini ya, karena kita terbatas dengan waktu, pastinya memang tidak secara jelas saat ini. Ya Lisma ya? Iya Bu. Oke ya. Jadi arahan lebih lanjut mudah-mudahan dari pembimbing. Kemudian nanti dengan ibu pingin kita ini lebih lanjut deh nanti ya, supaya lebih jelas lagi, dan apa yang bisa saya arahkan secara langsung insya Allah akan saya arahkan. Ya Lisma ya? Iya Bu. Oke. Seperti itu aja ya Pak Freddy dan Bu Aidi, kita cukupkan. Pak Eko nggak perlu kita tunggu? Nggak usah Bu, kayak nggak. Usah ya? Oke, baik. Pelaksanaan seminar proposal atas nama Lisma Pelita kita cukupkan dengan catatan banyak sekali hal-hal, bagian-bagian dari proposal Lisma yang harus Lisma pahami, pelajari, kaji lebih lanjut, belajar lagi. Ingat, jurnal itu nggak semua jurnal bagus. Iya, iya, lihat dulu dong ininya. Jadi jangan serta-merta mengatakan dari jurnal yang mana dulu. Lihat dulu status jurnalnya dan seterusnya. Ya Lisma ya. Iya. Oke, mudah-mudahan dari seminar ini memberikan arahan lebih lanjut kepada Lisma untuk saya setelah ini mau ngapain. Ya, pasti banyak sekali catatan-catatanmu. Baik, pelaksanaan seminar proposal atas nama Lisma Pelita kita cukupkan. Lisma segera lakukan perbaikan sesuai tadi arahan-arahan dari para tim. Marilah kegiatan ini kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat semua ya. Ya. Nah, sama itu sendiri. Iya. Alhamdulillah. Ya Allah. Udah lewatin Pep. Meskipun tapi ya udahlah untuk perbaikan. Alhamdulillah tinggal one step. Ngapain emangnya tadi? Jurnal. Nggak kayak gini sama budaya berarti loh. Baik. Nggak terlalu banyak. Nah ini. Terus ini gimana? Budaya berarti itu. Oke, di close aja dulu Lisma, di close aja dulu Zoom-nya. Makasih Bunda. Makasih ya Bunda. Oke. Gimana sih kan close?